Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sahabat matematika, bertemu lagi pada channel yang mantap dan cerdas ini. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang garis dan sudut part yang keempat ya, yaitu part yang terakhir. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja kita check it out. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang subbab yang terakhir ya, yaitu tentang hubungan antar sudut. Sudut berpelurus dan berpenyiku, sudut bertolak belakang, sudut-sudut pada dua garis sejajar ya. Oke, kita langsung aja ke sudut berpelurus dan sudut berpenyiku. Sudut berpelurus dan berpenyiku. Pertama, kita akan membahas tentang sudut berpenyiku dulu ya. Apa itu definisi atau pengertian dari sudut berpenyiku? Pasangan sudut yang membentuk sudut siku-siku disebut pasangan sudut yang saling berpenyiku. Jadi ada dua nih biasanya ya. Kemudian jumlah besar dua sudut yang saling berpenyiku adalah 90 derajat. Oke, misalkan kita punya sebuah sudut ya. Ini namanya misalkan sudut AOB. Besarnya adalah X derajat. Kemudian ada lagi sudut yang berdempetan dengan sudut AOB, yaitu sudut BOC dengan besar Y derajat. Nah, dengan kehadiran sudut BOC yang baru ini, sehingga membuat kedua sudut ini membentuk sebuah sudut siku-siku, ya, ditandai dengan seperti ini, sudut siku-siku. Nah, karena dua sudut ini membentuk sebuah sudut siku-siku, maka dapat dikatakan dua sudut ini adalah pasangan sudut yang saling berpenyiku. Nah, kemudian jika dua sudut membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lainnya. Nah, maka kehadiran sudut BOC yang baru ini merupakan penyiku dari sudut AOB. Karena dengan kehadiran sudut yang baru ini, sudut BOC, membuat kedua sudut ini menjadi sebuah sudut siku-siku. Seperti itu ya, kurang lebih ya. Dan juga ini jangan sampai dilupakan bahwa jumlah besar dua sudut yang saling berpenyiku itu adalah 90 derajat. Karena besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Oke. Kemudian kita ke contoh soal sudut berpenyiku. Perhatikan gambar di samping. Diketahui sudut AOB 65 derajat. Nih, sudut AOB. Oh, yang nih, yang merah aja berarti ya. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan besar sudut BOC. Mana BOC? BOC gitu ya. Itu sudut BOC. Nah, ini yang warna biru. Yang ada tanda tanyanya. Nah, oke, gimana cara jawabnya? Kita ingat teorema yang awal tadi bahwa jumlah sudut yang saling berpenyiku adalah 90 derajat. Maka bisa kita tulis bahwa sudut AOB ditambah dengan sudut BOC pasti jumlahnya 90 derajat. Maka bisa kita tulis seperti ini. Sudut AOB ditambah dengan sudut BOC sama dengan 90 derajat ya. Sekali lagi saya tekankan kenapa harus 90? Karena mereka berdua ini membentuk sudut siku-siku ya. Sudut AOB ditambah dengan sudut BOC membentuk sebuah sudut siku-siku. Ini tandanya nih siku-siku. Sehingga dia hasilnya 90 derajat. Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan nilainya. Sudut AOB tadi nilainya berapa? 65 derajat. Masukkan ke sudut AOB. Sudut BOC nilainya berapa? Itu yang ditanya. Maka tetap ya. Jadi, sudut AOB 65 tambah sudut BOC sama dengan 90 derajat. Maka 65 derajatnya, nah karena kita mau mencari sudut BOC, maka jadikan si sudut BOC ini sendirian di ruas kiri ya. Ini ruas kiri,
ini ruas kanan ya. Jadi jadikan sudut BOC ini sendirian di ruas kiri. Maka si 65 derajat ini harus pindah ke ruas kanan. Gitu. Pindah ke ruas kanan jadinya negatif ya, karena ini positif nih. Sebelah kiri angka 5 positif gitu ya, tapi tidak ditulis positifnya. Sehingga jadinya seperti ini. Sudut BOC sama dengan 90 derajat dikurang 65 derajat. 90 dikurang 65, maka dapatlah 25 derajat. Maka kita dapat sudut BOC adalah 25 derajat. Jadi besar sudut BOC adalah 25 derajat. Seperti itu ya. Gampang, oke? Kita lanjut. Sekarang kita ke sudut berpelurus. Nah, kita cari tahu dulu definisinya. Pasangan sudut yang membentuk sudut lurus disebut pasangan sudut yang saling berpelurus. Jumlah besar dua sudut yang saling berpelurus adalah 180 derajat. Nah, sudut lurus itu sudut yang lurus ya. Jadi, sudut yang dua kalinya sudut siku-siku, jadinya lurus dia. Misalkan kita punya di sini ada sebuah sudut ya, POQ. Kita membentuk sebuah sudut POQ di mana besarnya adalah X derajat misalkan ya. Kemudian setelah sudut POQ terbentuk lagi sudut baru namanya sudut QOR. Nah, sudut QOR ini berdempetan dengan sudut POQ sehingga membentuk sudut lurus gitu. Nah, misalkan besar sudut QOR adalah Y derajat. Nah, maka karena kehadiran sudut QOR yang baru mengakibatkan kedua sudut ini menjadi sebuah sudut lurus, maka dapat dikatakan bahwa kedua sudut ini adalah pasangan sudut yang saling berpelurus. Kemudian, jika dua sudut membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lainnya. Nah, maka di sini sudut QOR adalah sudut pelurus dari sudut POQ. Karena kehadiran sudut QOR menjadikan sudut POQ ini dan sudut QOR menjadi sudut yang lurus. Sehingga QOR adalah pelurus dari sudut POQ. Gitu, gampang ya? Nah, kemudian kita ke contoh soal sudut berpelurus. Nah, tadi dikatakan bahwa jumlah sudut yang saling berpelurus adalah 180 derajat. Nah, itu harus selalu diingat ya. Oke, kita baca dulu contoh soalnya. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini gambar nih. Ada sudut POQ, kemudian besar sudut POQ adalah 130 derajat. Kemudian ada sudut QOR yang tidak diketahui. Diketahui sudut POQ 130 derajat. Tentukan besar sudut QOR. Nah, sama seperti tadi cara menjawabnya, kita harus tahu karena di sini adalah gambar dua sudut yang saling berpelurus, maka kita harus tahu teorema yang tadi. Dua sudut membentuk sudut berpelurus, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Maka dapat kita katakan bahwa sudut POQ ditambah sudut QOR sama dengan 180 derajat. Maka bisa kita tulis sudut POQ ditambah sudut QOR sama dengan 180 derajat. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Sudut POQ berapa? Sudut POQ adalah 130 derajat. Ganti di sini POQ-nya jadi 130 derajat. Sudut QOR itu adalah sudut yang ditanya. Maka tetap kita tulis sudut QOR. Nah, jadinya seperti ini. Sudut POQ 130 derajat tambah sudut QOR yang ditanya sama dengan 180 derajat. Kemudian karena kita mau mencari sudut QOR, maka 130 derajat yang ada di ruas kiri pindah ke ruas kanan. Jadinya negatif. Maka sudut QOR sama dengan 180 derajat dikurang 130 derajat. Dapatlah hasilnya 50 derajat. Jadi besar sudut
QOR adalah 50 derajat. Gitu ya. Gampang, oke? Oke, kita ke berikutnya. Nah, sekarang sudut bertolak belakang ya. Tadi kita sudah membahas sudut berpenyiku, yaitu dua sudut yang saling membentuk sudut siku-siku. Dan sudut berpelurus, yaitu dua sudut yang saling membentuk sudut lurus. Sekarang ada sudut bertolak belakang, oke? Nah, sudut bertolak belakang ini adalah dua sudut yang saling bertolak belakang gitu ya. Oke, di sini ada garis PQ dan garis RS. Nah, dari kedua garis ini membentuk titik potong di sini nih. Titik potongnya kita sebut dengan titik O ya. Nah, karena ada titik potong di sini sehingga terbentuklah sudut POR, sudut SOQ ya. Nah, di sini yang dikatakan sudut bertolak belakang adalah sudut POR dengan sudut SOQ. Itu saling bertolak belakang. Kemudian sudut ROQ dan sudut SOP atau POS itu saling bertolak belakang ya. Nah, sudut POR nih, POR bertolak belakang dengan sudut SOQ gitu. Kemudian sudut ROQ bertolak belakang dengan sudut POS. Nah, apa hukumnya sudut yang saling bertolak belakang? Dua sudut yang saling bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama ya. Ini hukumnya ya. Dua sudut yang saling bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Sehingga jika besar sudut POR adalah X derajat, karena POR bertolak belakang dengan SOQ, maka besar sudut SOQ adalah X derajat juga. Seperti itu. Nah, jika besar sudut dari POS adalah Y derajat, maka karena sudut ROQ bertolak belakang dengan sudut POS, maka besar sudut ROQ adalah Y derajat juga. Seperti itu ya. Maka bisa kita tulis sudut POR sama dengan sudut SOQ. Dan sudut ROQ sama dengan sudut POS gitu ya. Oke, contoh lagi yang pakai angka ya, biar lebih paham. Misalkan ada garis, ya, ada garis PQ dan garis RS. Di tengah-tengahnya adalah titik potongnya. Nah, misalkan sudut POR adalah 30 derajat, maka sudut SOQ adalah 30 derajat juga, karena sudut POR dan SOQ saling bertolak belakang. Kemudian jika diketahui besar sudut POS 150 derajat, maka besar sudut ROQ adalah 150 derajat juga gitu. Gampang ya, sudut yang saling bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang sudut-sudut pada dua garis sejajar ya. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis lain, maka akan terbentuk beberapa pasangan sudut yang saling berhubungan. Misalnya, ada sebuah garis K. Dan garis K ini sejajar dengan garis L. Kemudian dua garis sejajar ini dipotong oleh garis lain yang tidak sejajar dengan kedua garis ini. Nah, misalkan garis G. Nah, karena dua garis sejajar ini dipotong oleh garis G, maka terbentuklah titik potongnya, yaitu di sini dan di sini. Kita kasih nama titik di sini titik A dan di sini titik B. Ini kita kasih nama dulu ya. Ini sudut A1, ini sudut A2, sudut A3, sudut A4, sudut B1, sudut B2, sudut B3 dan sudut B4. Nah, nanti akan terbentuk sebuah sudut-sudut yang saling berhubungan. Pertama yang akan terbentuk adalah sudut yang saling bertolak belakang ya. Sudut A1 bertolak belakang dengan sudut A3 nih. Sudut A1 ini ya, sudut A1 bertolak belakang dengan sudut A3 gitu ya. Nih, kita kasih tanda dulu. Sudut A1
bertolak belakang dengan sudut A3. Nah, maka nanti hukumnya besar sudut A1 dengan sudut A3 adalah sama. Kemudian sudut A2 bertolak belakang dengan sudut A4. Nih, sudut A2 dengan A4. Gitu ya, bertolak belakang. Kemudian sudut B1 bertolak belakang dengan B3. Sudut B1 bertolak belakang dengan sudut B3. Kemudian sudut B2 bertolak belakang dengan B4 nih. Sudut B2 bertolak belakang dengan sudut B4. Nah, itulah sudut-sudut yang terbentuk yang dari dua garis ini dipotong dengan garis lain, yaitu salah satunya adalah sudut yang bertolak belakang. Kemudian ada lagi sudut yang lain, yaitu sudut sehadap. Di mana sudut A1 itu sehadap dengan sudut B1 nih. Sudut A1 sehadap dengan sudut B1. Nah, sudut yang saling sehadap ini besarnya juga sama. Jadi sudut yang saling sehadap besarnya sama. Sama seperti yang bertolak belakang ya, besarnya sama. Kemudian sudut A2 sudut A2 sehadap maksudnya ya. Sudut A2 sehadap dengan sudut B2. Nih, sudut A2 sehadap dengan B2. Nah, kemudian sudut A3 sehadap dengan B3. Sudut A3 sehadap dengan B3. Kemudian sudut A4 sehadap dengan B4. Nah, itulah sudut-sudut yang saling sehadap. Di mana sudut-sudut yang saling sehadap besarnya adalah sama. Gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya sudut berseberangan luar ya. Nih contohnya. Sudut A1 itu berseberangan luar dengan sudut B3. Nih. Tuh berseberangan luar ya, daerah luar. Jadi kalau misalnya ini adalah lautnya atau sungai, ini daratannya, ini daratan. Jadi ada di luar nih, sudut A1 dengan B3 itu sudut berseberangan luar. Nah, sudut yang saling berseberangan luar itu hukumnya sama besar. Sama seperti yang bertolak belakang sehadap. Itu sama, besarnya sama. Kemudian sudut A2 itu berseberangan luar dengan B4. Nih, sudut A2 sama B4 itu berseberangan luar. Nah, maka sudut yang berseberangan luar besarnya adalah sama. Kemudian ada yang namanya berseberangan dalam. Sudut A4, ini A4 berseberangan dalam dengan B2. Nih, A4 sama B2 berseberangan dalam ya, daerah dalam, besarnya sama. Sudut A3 berseberangan dalam dengan B1. A3 dengan B1. Nah, besarnya sama. Jadi, untuk yang ini nih, yang ada di sini sudut bertolak belakang, sudut sehadap, sudut berseberangan luar, dan sudut berseberangan dalam itu besarnya sama gitu ya. Jadi sudut-sudut yang saling bertolak belakang, sudut-sudut yang saling sehadap, atau sudut-sudut yang saling berseberangan luar, atau sudut-sudut yang saling berseberangan dalam, itu besarnya adalah sama gitu ya. Oke lanjut. Nah, ada lagi nih yang namanya sudut luar sepihak gitu ya. Contohnya nih, sudut luar sepihak, sudut A1 dengan B4. Sudut A1 dengan B4 nih, daerah luar ya. Sudut luar sepihak. Nah, sudut luar sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Jadi, kalau kamu jumlahin sudut A1 dengan sudut B4, itu jumlahnya 180 derajat. Karena sudut A1 dengan B4 ini sama saja seperti sudut A1 dengan A4, ya kan ya? Karena sudut A4 nih, karena sudut A4 itu sama seperti sudut B4, ya enggak? Sehadapan sama. Makanya disebutnya sudut luar sepihak gitu. Kemudian yang lainnya sudut A2 sudut luar sepihak dengan B3. A2 sama B3 nih ya. Kemudian sudut A4, ini sudut A4, sudut dalam sepihak dengan B1. Nah, tadi yang luar sepihak, sekarang dalam sepihak ya. Sudut A4, sudut dalam sepihak dengan B1 gitu ya. Kemudian sudut A3 nih dalam sepihak dengan sudut B2. Nah, sudut-sudut yang luar sepihak dalam sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Kemudian ada yang namanya sudut berpelurus ya, sama seperti tadi nih. Yang konsep berpelurus.
Sudut A1 dengan A2 nih. Sudut A1 sama A2 itu saling berpelurus kan? Sudut A1 dengan sudut A2 saling ya. Sudut A1 dengan sudut A2 saling berpelurus, ya enggak? Ya kan? Nah, contoh lagi sudut A1 berpelurus dengan A4 nih. A1 sudut A1 nih, sudut A1 berpelurus dengan A4 gitu ya. Dan juga contoh-contoh yang lainnya. Oke, kita buat kesimpulannya ya. 1. Sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Kemudian sudut yang saling sehadap besarnya sama. Sudut yang saling berseberangan besarnya sama. Sudut yang saling sepihak jumlahnya 180 derajat. Sudut yang saling berpelurus jumlahnya 180 derajat. Nah, jadi hukum-hukum ini yang harus kamu ingat ya, gitu, tentang sudut-sudut pada dua garis sejajar. Oke, kita langsung ke contoh soalnya nih. Nah, ini dia. Oke, contoh soal garis dan sudut ya. Kita kerjain nomor 1 dan 2. Kita kerjain dulu nomor 1. Berdasarkan gambar di bawah, besar sudut ABD adalah, mana ABD? A, B, D. Oh, yang ini. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat. Apa hukum sudut ABD sama sudut CBD? Apa yuk? Ya, sudut ABD dengan sudut CBD adalah saling berpelurus. Ya, kedua sudut ini saling berpelurus. Nah, kamu ingat tadi hukum dua sudut saling berpelurus apa? Hukum dua sudut saling berpelurus adalah jumlahnya 180 derajat. Oke, berarti langsung kita kerjain aja nih ya. Maka sudut CBD sama sudut ABD jumlahnya 180 derajat ya. Ingat, ini sudut berpelurus. Maka bisa kita tulis sudut CBD tambah sudut ABD sama dengan 180 derajat. Masukin nilai-nilainya. Sudut CBD 3x derajat tambah sudut ABD 5x tambah 20. Nah, ini 3x tambah 5x bisa karena mereka sesuku, sama-sama memiliki x. Sedangkan 20-nya nggak punya x. Maka 3x tambah 5x adalah 8x. 8x tambah 20 sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian kita mau cari 8x nih, si x-nya mau yang kita cari ya. Maka 20-nya pindah ke ruas kanan. Jadinya 8x sama dengan 180 dikurang 20. Dapatlah 160. Nah, maka berapa x-nya? Maka 8 harus pindah nih ke ruas kanan. Tapi jadi pembagian. Karena kan 8x ini kan sebuah perkalian. Ya, jadinya pindah ke sini ya. Jadinya X sama dengan 160 dibagi 8. Dapatlah 20 X-nya ya. 160 bagi 8 dapat 20 ya. Udah dapat X-nya. Nah, sekarang tinggal kita masukin si X ini ke nilai si ini. Dapatlah nanti nilai sudut ABD. Oke, kita tulis sekarang. Sudut ABD adalah 5X tambah 20 ya. Kita tulis, berarti 5X tambah 20. Ini adalah besar sudut ABD. Karena nilai X-nya sudah ketahuan, yaitu 20 derajat, maka nilai X-nya kita masukkan ke sini. Atau kita substitusikan ke sini ya. Gitu. Kita masukkan ke X ini. Kita ganti nilai X-nya jadi 20. Maka 5 kali 20 tambah 20. Nah, kalau ada angka dempet sama buka kurung ini, itu artinya dikali. Berarti 5 dikali 20. Nah, ingat utamakan perkalian. 5 dikali 20, 100. Tambah 20. Jadinya 120. Maka jawabannya yang A gitu. Gampang ya. Oke, kemudian nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar terlihat bahwa sudut COF berpelurus dengan. Oke, kita cari mana sudut COF ya. Sudut COF mana ya? Ini. Nah, sudut COF nih, sudut COF. Ini dia nih, sudut COF ya. Oke. Sudut COF kira-kira berpelurus dengan yang mana ya? Biar dia menjadi lurus. Nah, berarti biar dia lurus kita buat gini aja ya nih. Nih kita buat tanda biar dia lurus. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, lurus kan? Berarti sama yang mana? Sama yang A, O, F ya. Maka sudut COF
sudut COF nih, COF berpelurus dengan sudut AOF. Maka jawabannya yang B. Oke, gitu ya, simple. Oke, sampai sini dulu pembahasannya ya tentang garis dan sudut. Setelah ini ada soal latihan, silahkan kamu kerjakan dan jangan lupa taruh jawaban kamu di kolom komentar agar kita bisa saling berdiskusi. Oke, saya Rai pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.